Bagaimana dengan melihat dunia, Pak, konflik di Suriah misalnya? Kita lihat kemarin Aleppo seperti itu, Pak. Bapak. Dunia menurut saya makin tidak baik, Bung Rizky. Saya mengikuti perkembangan dunia siang dan malam. Saya melihat semua tayangan televisi, ya. Saya cemas, ya. Cemas itu begini. Kita kan melihat komponen itu geopolitik, geoekonomi. Geoekonominya dunia ini belum pulih loh. Dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dunia pasca krisis 2008-2009 dulu, belum. Di samping itu emerging markets itu terpukul sekarang ini, semua, termasuk Tiongkok, terpukul. Nah, ketika negara maju belum pulih dari krisis yang lalu, negara emerging markets, developing nations juga menghadapi tekanan baru, ekonomi ini bisa mengganggu bangsa-bangsa sedunia, termasuk Indonesia. Contohnya sekarang, kekurangan kita, di samping barangkali di sana-sini ada yang belum pas, tapi memang kelemahan ekonomi dipukul oleh situasi ekonomi global dan regional. Ini geoekonomi. Geopolitik yang paling berbahaya, Bung Rizky, ya. Geopolitik ini dari segala macam persoalan di Eropa Timur, di tempat-tempat yang lain, dua. Mother of all problems, yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara. Fokusnya Suriah. Ingat. Nah, satu lagi adalah Asia Timur, Asia Tenggara. Fokusnya Laut Tiongkok Selatan. Dua inilah yang menurut saya akan mengubah wajah dunia seperti apa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lagi. Kalau Suriah bisa diselesaikan dengan baik, ISIS tidak makin kuat dan ekspansif, ya. Kemudian negara-negara itu akurlah, negara pemegang hak veto jangan maunya sendiri-sendiri lah. Saya punya harapan situasi di Timur Tengah sedikit lebih baik. Tapi tanda-tanda itu sekarang belum muncul benar. Saya masih cemas. Nah, yang kedua adalah Laut Tiongkok Selatan. Ini juga bisa lebih gawat lagi karena nampaknya Presiden Trump, Presiden baru Amerika Serikat, lebih keras dalam tanda kutip terhadap Tiongkok. Nah, Xi Jinping sendiri, sahabat saya juga beliau, itu juga keras untuk menjaga kedaulatannya, mewujudkan mimpi-mimpi Tiongkok di abad 21 ini. Bayangkan kalau keras ketemu keras, maka Laut Tiongkok Selatan menjadi flashpoint, titik ledak yang sama berbahayanya dengan Timur Tengah. Itulah penglihatan saya dari segi geopolitik. Oke. Indonesia-nya di mana, Pak, melihat dua ini? Karena kita juga tahu posisi Indonesia penting di dalam dua sumber tadi itu, Pak. Dua yang unik untuk Indonesia, ya. Indonesia negara ASEAN, kita negara terbesar di ASEAN. Kita perlu ketenangan Asia Tenggara, ketenangan Asia Timur. Jadi kalau Laut Tiongkok Selatan, Asia Timur tidak aman, kena juga kita. Terpengaruh langsung atau tidak langsung kepada kepentingan kita. Yang kedua, Timur Tengah ini kan menyangkut saudara-saudara kita umat Islam. Apapun yang terjadi, ada aliran sebutlah hubungan psikologis, sentimen, sehingga kalau sana mendidih, dalam negeri kita juga sering ikut-ikutan menjadi panas. Oleh karena itu, di samping secara geopolitik perlu dikelola dengan baik, kita juga tidak ingin ada spillover, ya, yang terjadi di Timur Tengah ke negeri kita, termasuk radikalisme yang bisa saja mengalir ke negeri kita. Itu kalau kita lihat Indonesia di mana, baik dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan keamanan dalam konteks geoekonomi dan geopolitik yang berkembang sekarang ini. Oke, baik Pak SBY, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak SBY sudah memberikan waktu kepada kami untuk interview atau wawancara kali ini, Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa, perbincangan saya bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam, sampai jumpa.